warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah anak-anakku sekarang dalam keadaan baik. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Nah, hari ini kalian sarapan apa? Nasi. Nasi. Telur. Iya, nasi sama telur. Terus apa lagi? Ya, yang lain? Ikan. Ikan, nasi sama? Ikan. Nah, sekarang ya, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu, ya. Silakan ketua kelasnya Ainun, Maulida, silakan pimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma atina ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, sekarang alhamdulillah ini kalian sudah berdoa, jadi kalian berdoa gunanya agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian, ya. Jadi yang disebut namanya silakan angkat tangan. Ainun Maulida, Hadir Bu. Nur Amelia Sahra, Hadir Bu. Nur Safira, Hadir Bu. Muhammad Ruslan, Hadir Bu. Nashifa, Hadir Bu. Haikal, Hadir Bu. Akila Tunisa, Hadir Bu. Nur Asisa, Hadir Bu. Haidar, Hadir Bu. Ilham. Hadir Bu. Ya. Siapa lagi yang belum saya sebut namanya? Sudah semua ya. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anakku sekalian hadir lengkap. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalis kita. Jadi saya harap anak-anakku sekalian silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita akan melakukan tepuk jari, ya. Tepuk jari satu, Tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, bertepuk semua.
sekarang anak-anak sekalian, ya, kita akan belajar tentang tema 3 benda di sekitarku, ya, tentang benda di sekitarku. Sub tema 1 aneka benda di sekitarku, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Tentang apa? Tentang apa, Ilham? Tentang, ya, tentang macam-macam benda di sekitar. Benda di sekitar kita ada apa saja? Siapa yang tahu? Ada apa, Ainul? Ada apa? Ada lemari. Ada apa lagi? Iya, yang dia pegang tidak. Ada gunting. Ada apa lagi? Iya, ada kipas. Ada buku. Yang kita duduki apa? Kursi. Apa lagi? Nah, sekarang anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 7, ya. Yang pertama, siswa dapat menganalisis informasi dari teks di video. Yang kedua, siswa dapat membandingkan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, siswa dapat menentukan pokok informasi dari teks bacaan. Yang kelima, siswa dapat memilih satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. Yang keenam, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, siswa dapat menentukan panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Sudah menunjukkan pukul 7, Amira bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Amira berpamitan dengan ayah dan ibu. Perjalanan, Amira bertemu dengan teman-teman Amira. Sesampainya di sekolah, ternyata ada sudah berbunyi, ada pembelajaran akan dimulai. Di dalam kelas, guru sudah tiba dan pembelajaran akan segera dimulai. Amira dan teman-teman bersiap untuk belajar. Pembelajaran hari ini tentang benda. Ibu guru menjelaskan apa itu benda dan memberikan contoh kepada anak-anak tentang benda. Pembelajaran pun selesai dan anak-anak pulang. Amira pun kembali pulang ke rumahnya. Coba sekarang kalian tuliskan benda dan benda yang terdapat dalam cerita. Nah, tadi anak-anakku sekarang sudah menyimak video. Kira-kira yang di video tadi, berdasarkan video tadi ya, kira-kira benda-benda apa yang ada di video? Ada apa saja? Coba angkat tangan. Siapa tadi yang menyimak video? Ya, benda apa yang ada di video, Eda? Kursi, meja, Ya. jam. Bisa naik tuliskan salah satunya? Di samping. Jadi benda yang ada di video ada apa saja? Satu saja. Katanya ada jam. Iya, bagus. Ada jam tidak tadi di video? Ada. Ya, pintar. Kemudian selain jam, apa lagi? Nah, silakan Ayu.
Apa bacanya itu? Almira. Almira itu apa? Hah? Iya, orangnya. Ada tidak Almira tadi dalam video? Ada. Jadi ada jam, ada Almira. Siapa? Ada apa lagi? Siapa yang tahu? Nah, silakan Bu Safira. Nah, apa bacaan itu? Betul tidak? Di video tadi ada pohon? Ada. Nah sekarang anak-anak sekalian, ini ada jam, ada Almira, ada orangnya ya. Kemudian ada pohon. Di antara tiga ini ya, yang mana benda hidup? Almira. Ya. Jadi antara yang mana? Yang benda hidup yang mana? Almira dan pohon. Kalau ini jam, apakah ini semuanya disebut benda? Ya? Ya, pintar. Jadi tiga-tiganya ini jam, Almira dan pohon itu adalah benda, ya. Tetapi ada namanya benda hidup dan ada namanya benda mati. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ibu punya bacaan. Siapa yang mau baca? Angkat tangannya. Ayo. Ayo, siapa yang mau baca? Silakan Ainun. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Ya, pintar, tepuk tangan untuk Ainun. Jadi lancar bacaannya Ainun. Ya. Nah, masih ada bacaan yang kedua. Laki-lakinya siapa lagi yang mau baca? Angkat tangannya, ayo. Haidar, silakan Haidar. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati Dua. ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukankah benda? Bukanlah benda. Karena benda, cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya Dan dan panas. panas tidak dapat ditimbang. Ya, pintar, tepuk tangan untuk Haidar. Iya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada beraneka macam ya. Kemudian di sini ada manusia, hewan, tumbuhan, batu dan buku itu menempati ruang. Ya. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Ya. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki apa? Memiliki massa. Pintar. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi massa benda dapat diukur dengan cara apa? Timbang. Dengan cara ditimbang. Pintar. Nah sekarang cahaya. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bukan. Cahaya. Apakah cahaya termasuk benda? Jadi cahaya dan panas bukan benda. Mengapa dikatakan bukan benda? Karena dia Menempati ruang. tidak menempati ruang dan Tidak dapat ditimbang. iya, pintar sekali. Jadi tidak dapat juga ditimbang. Kalau tadi dari video, di situ ada
Cahaya apa? Cahaya matahari. Iya, bentar. Tadi di video ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu benda atau bukan? Kalau tadi di video juga ada panas api unggun. Panas api, ya. Panas api itu cahaya apa, benda atau bukan? Bukan. Ya, cahaya api juga bukan benda. Nah, sekarang anak-anak sekarang lihat di sekitarnya di sini ada benda apa saja? Kursi, meja. Ada kursi, ada meja. Kursi, Kursi dengan meja itu termasuk benda mati atau benda hidup? Benda mati. Kalau kalian ini anak-anak sekalian atau ibu guru, itu benda mati atau benda hidup? Mengapa dikatakan benda hidup? Iya, pintar. Yang satu dapat berkembang biak. Apa lagi? Iya, bernapas. Selain manusia, apa lagi? Ada tidak benda hewan di sekitar kita? Tidak ada. Kalau di dalam kelas ini tidak ada. Tetapi di luar ada. Contohnya apa yang ada di sekitar kita? Ya, anjing. Apa lagi? Jadi itu termasuk benda hidup. Ya. Iya, di sini ada pohon. Pohon ini benda hidup atau benda mati? Nah, iya, benda. Kenapa dikatakan benda hidup? Pintar. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada benda dan ada non benda. Jadi yang bukan benda. Nah, sekarang anak-anakku, di sini ada panas api unggun. Coba siapa yang mau naik ke atas? Silakan. Yang termasuk benda dilingkari gambarnya. Yang non benda atau bukan benda disilang. Siapa yang mau gambar pertama panas api unggun? Siapa ya? Ada sisa dulu. Panas api unggun. Kita lihat benda atau non benda. Panas api unggun menurut Nur Asisa bukan benda, betul tidak? Kita tepuk tangan untuk Nur Asisa. Selanjutnya benda yang kedua, ya, yang kedua, gambar yang kedua, gambar minyak goreng. Siapa yang mau? Ayo. Nah, ini dulu. Minyak goreng. Iya. Menurut Nur Amelia, minyak goreng adalah benda. Betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Nur Amelia. Minyak goreng katanya adalah benda. Mengapa dikatakan benda? Karena menempati ruang. Iya, menempati ruang. Pintar. Kemudian gambar ketiga, cahaya lampu. Siapa yang mau? Nah, Ilham malu-malu Ilham. Silakan. Iya, kita lihat cahaya lampu, cahayanya benda atau bukan benda? Bukan. Mengapa dikatakan bukan benda? Karena tidak menempati ruang dan Nah, tidak bisa dibuang. iya, pintar sekali. Jadi cahaya lampu itu bukan benda atau non benda. Selanjutnya, gambar berikutnya, siapa yang mau lingkari yang termasuk benda. Jadi ada 6 benda yang termasuk benda. Ya, silakan Ruslan. Silakan dilingkari semua yang mana yang termasuk benda. Yang mana lagi kan? Silakan dilingkari. Yang mana lagi?
Sudah. Nah, jadi menurut Ruslan, silakan dulu nak. Tepuk tangan dulu untuk Ruslan. Ember, menurut Ruslan ini adalah benda, betul tidak? Betul. Di sini, balon, dia benda atau bukan? Benda. Betul. Suara, benda atau bukan? Bukan. Mengapa bukan benda? Tidak berbentuk. Ya. Yang menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Iya, pintar sekali. Jadi suara bukan termasuk Benda. Kemudian radio, benda atau bukan? Benda. Kalau ini, Benda. ya benda. Benda hidup. Benda atau bukan benda? Benda. Ini adalah benda. Kalau es, batu, Benda. benda atau bukan? Benda. Benda. Selanjutnya, yang manakah yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Ya, kita mau cari tahu yang mana benda hidup dan benda tak hidup. Di sini ada gambar apa? Ini ada Manusia. manusia. Ini manusia benda. Hidup. Kalau ini pohon, Dan hidup. benda apa? Hidup. Benda hidup. Kalau ini Hidup. benda hidup. Jadi ingat, benda hidup adalah benda yang bagaimana? Benda hidup adalah benda yang benda yang dapat berkembang biak dan bisa bernafas. Selanjutnya, kalau ini adalah benda iya. Ini kursi. Kemudian ada apa lagi? Buku. Ini tas. Ini kalau ini jadi ini semua adalah benda iya, benda tak hidup. Jadi ini semua dikatakan benda tak hidup karena tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bernafas. Nah, sekarang benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Ya, sifat fisik benda dapat berupa ukuran, ya, warna dan bentuk. Nah, kita lihat berdasarkan ukuran, ya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di sini benda yang besar yang ada di ruangan di sini apa? Ya, ada lemari. Jadi seperti ini ada lemari. Ini ada ban mobil. Ini ada kursi. Ya, buku. Kemudian yang kedua berdasarkan warna. Ya, warna. Jadi benda di sekitar kita ada beraneka macam warna. Ya, contohnya ini pensil. Pensil warnanya apa? Kalau ini pita, kalau ini apa? Ya, buahnya berwarna merah. Sendalnya warna apa? Hijau. Kalau tali-talinya itu warnanya apa? Kalau meja yang kalian tempati warna apa? Hijau. Kalau spidol yang saya pegang warnanya apa? Nah, selanjutnya berdasarkan bentuk, ya, berdasarkan bentuk. Jadi benda di sekitar kita ada beraneka ragam bentuk. Jadi ada bentuknya segi, ada bentuknya segitiga. Kira-kira di sini di kelas ini yang bentuknya
Masih kalian? Untuk ya tadi kalian sudah sebut ukuran dari bentuk ukuran dari papan tulis adalah ukurannya adalah bentuknya apa? Persegi panjang. Nah sekarang untuk mengukur panjang suatu benda kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Kira-kira alat ukur apa yang bisa kita gunakan? Ya, apa saja sih alat untuk mengukur benda itu? Ya, kira-kira mengukur benda yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah contoh alat ukur panjang baku. Ya, contohnya ada misalnya penggaris. Kemudian ibu juga punya ini, ya, meteran kita. Kira-kira kalau penggaris gunanya untuk apa? Mengukur apa? Benda yang bagaimana? Ya, yang panjangnya kurang dari 1 meter. Kalau penggaris ini satuannya apa? Yang ada di dalam penggaris. Kalian semua punya penggaris. Apa satuannya? Ya, apa tertulis di situ? Tertulis cm. Cm itu kepanjangannya apa? Sentimeter. Kemudian yang kedua ada meteran pita seperti yang ibu pegang. Ya, ini namanya meteran pita. Meteran pita digunakan untuk apa? Mengukur kain. Kemudian ini meteran roll. Ya, ada meteran roll. Siapa yang di rumahnya punya meteran pita? Yang penjahit pasti punya meteran pita. Kemudian ada meteran roll. Kemudian ada meteran saku untuk mengukur panjang kayu. Jadi ini dua meteran roll dan meteran saku biasa digunakan untuk apa? Yang digunakan atau biasa digunakan oleh pekerja apa? Iya, pintar sekali pekerja bangunan. Kemudian yang terakhir ada alat untuk mengukur tinggi badan. Ya, masih semangat belajar? Nah, sekarang kita screening dulu. Lanjut. Silahkan berdiri dulu semuanya. Baik. benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita lanjut. Di sini ibu punya apa namanya ini? Ya, kita mau mengukur panjang benda, ya, dengan menggunakan penggaris. Karena kecil ukurannya ini remote, jadi kita gunakan penggaris. Nah,
benda dengan menggunakan penggaris adalah ya, dengan meletakkan titik 0 di ujung benda, ya, sudah lihat? Nah, kemudian ujung selanjutnya itu adalah panjang benda. Nah, sekarang anak-anak sekalian, lihat di sini menunjukkan angka berapa? Angka berapa? 10. Angka berapa? 10. Berarti panjang remote kipas ini adalah 10 cm. Nah, sekarang anak-anak sekalian punya buku. Coba ukur bukunya, berapa panjangnya? Berapa panjangnya bukunya? Ya, bukunya Nur Safira berapa, Nak? Jadi ujungnya diletakkan angka 0. Kemudian ujung selanjutnya dia menunjukkan panjang benda berapa, Nak? Iya, pintar. Panjang benda, panjang buku Nur Safira adalah 21. Kalau Syifa berapa, Nak? Iya, pintar. Jadi pintar untuk semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Tetapi sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan membagi kelompok dulu, ya. Dengan cara berhitung, ya. Kita mulai menghitung sebanyak 3 angka. Jadi 1, 2, 3. Ulang lagi 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari Akila. Silakan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 1. Nah, sekarang angka 1 silakan bergabung dengan angka 1 dan berada di kelompok ini. Jadi dia adalah kelompok 1. Angka 2 silakan gabung dengan angka 2, teman yang angka 2. Duduknya di sini, dan angka 3 di sini. Silakan gabung. Bisa. Nomor berapa, Nak? 2. Silakan ke sini. Ini nomor berapa, Nak? Pindah sini. Akila nomor 1 juga. Ya, bersihkan. Bersihkan saja. Kita pegang ini, Pak. Ya, pulsa. Ada yang penting? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja, ya. Silakan dilihat lembar kerjanya, dibaca apa yang akan dikerjakan, apa tugas-tugasnya. Kenapa? Ada gambar apa? Gambar apa? Apa yang membuat kalian tertawa? Ada gambar? Kenapa? Apa yang membuat kalian tertawa dengan gambar tersebut? Nah, apa? Kenapa monyetnya? Silakan dibaca. Apa yang akan dikerjakan? Lihat dulu. Baca dulu. Baca dulu. Jadi yang termasuk benda dengan benda hidup dan benda tak hidup. Di sini yang mana yang termasuk benda hidup dengan benda tak hidup? Ini, kalau ini Akila, yang mana Akila? Yang mana Akila benda hidup? Yang mana Akila? Yang mana benda hidup? Ini. Yang mana lagi? Nah, mana lagi? Mana lagi? Benda hidup kan? Kemudian ini? Silahkan digunting, baru tempel di sini semua. Kalau yang benda hidup di sini, benda mati. Ya, silakan gunting. Saya kemana sih, Malen? Saya Pak. Ini deh kotak kotaknya, nah. Benar ini. Mana ada? Saya mau gunting ya. Saya kok Malen? Kalau ini Itu benar. Malen. Saya kok boleh gunting? Kalau ini. Saya apa gunting? Kalau ini. Yang gunting saya Malen. Apa bagaimana? Oke gunting nih.
Kita yang mana? Bisa apa? Yang mana benda hidup di sini? Mana benda hidup? Yang mana lagi? Mana lagi? Benda mati. Kemudian kalau benda hidup, tempelnya di mana? Nah, di sini. Kemudian di mana lagi? Lanjut ke bawah. Benda mati atau benda tak hidup, tempelnya di sini. Gunting mati. Ada gunting. Paling itu yang benda mati paling ini beda. Dua kursi atau? Benda mati ini benda mati. Ada yang lem, ada yang gunting, ya, ada yang tempel. Tempelnya harus tepat. Ya. Gimana benda itu? Gunting. Benda hidup bersirap. Perbaiki cara tempel. Bagus tempelnya. Kasih lagi. Mau pilih yang manusia? Satu pihak. Warna putih namanya. Saya yang ngambil kita. Saya yang ngambil monyet. Itu benda apa, Hedar? Benda apa itu? Benda hidup. Benda hidup. Apa namanya itu? Gambar apa? Sapi. Kalau itu Nur Safira gambar apa? Ya, gambar manusia. Manusia itu hidup atau mati? Hidup. Benda hidup, ya. Ini benda hidup. Sisa benda. Ya, ada yang lagi? Iya. Ya, Benda hidup. ya. Itu sepatu. Termasuk benda. Anu nanti. Jadi simpannya di mana? Ini benda hidup. Si bagus namanya. Ini benda hidup juga. Ini benda mati. Tempel maki. Benda hidup. Ada yang lem, ada yang gunting. Ini mau lem. Iya. Ini dulu ya, Nenek. Bukan gambar nafas. Tempel maki di mana ditempel itu? Iya. Pintar. Jadi itu gambar apa namanya itu? Gambar sepatu. Sepatu termasuk benda hidup atau benda mati. Apalagi itu benda apa namanya itu? Gambar apa? Pisang. Gambar pisang. Cocok toh? Ini pisang dengan ini. Nek? Kenapa ketawa? Tidak. Karena pisang suka dimakan sama Monyet. makanan kesukaan. Monyet. Makanan kesukaanku juga. Nanti yang kayak ini pisang mirip sekali kamu. Ya ingat, hasil guntingan kertasnya yang sampahnya dibuang di
Tempat sampah. Iya, dibuang di tempat sampah. Ada sampahnya. Ya. Nah, Sudah. selanjutnya. Ya, di sini. Ini KTD kedua, berapa panjang benda berikut ini? Ini benda Berapa hidup. panjangnya? Ya, tulisnya di samping. Kasih besar-besar. Apa ini? Tulis. Oh, Berapa? Kasih besar-besar. Ini gambarnya Mas ya. Kalau Ini ini yang benda kedua, hidup. berapa panjangnya? 12. Ini benda mati. Sini. Besar-besar. Ini yang ketiga. Berapa panjang bendanya? 6. Ini berapa panjang bendanya? Ya? 7, tulis di samping. Kalau ini berapa panjang bendanya? Ya, berapa? Iya, pintar. Sudah. Kita sudah selesai. Sepatu itu sepatu. Di situ saja. Mana sepatu? Bukan. Balik. Sudah selesai. Kita dilaki. Sudah, semua. Sudah. Belum. Masih di mana? Apa itu? Pendapat. Pendapat hidup. Hidupnya. Iya. Nah, ini lagi. Ini berdapat. Masih ada sih, Bang? Jadi ingat, sampahnya hasil guntingan yang tidak terpakai silakan dibuang di tempat sampah. Sudah, Kak? Haikal, gambar apa Haikal?
sini berapakah panjang benda berikut? Di sini ada pulpen berapa panjang ini? Ini udah mungkin Berapa? 11. Hah? 11. 11 ya. Masih besar-besar ganti-gantian. 11. Kemudian di gambar yang kedua, berapa panjang bendanya? 12. Kemudian yang ketiga, berapa panjang bendanya? Ini berapa panjang krayonnya ini? Kalau ini berapa panjang ini? Kita lihat dari 0 menunjukkan angka berapa ini? 10. Iya, tulis angka. Sudah? Nah, sekarang sudah. Nah, tiap kelompok sekarang sudah semua ya? Kelompok 1. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan dibacakan. Hasil kerja kelompoknya. Silakan kami lihat. Yang lain dengar ya? Dengar. Kalau ada yang perlu ditanggapi silakan. Kasih besar-besar surat. Menghadap ke depan. Kasih besar-besar surat. Yang termasuk benda hidup seluruh. Kasih besar surat kanan. Menurut kelompok 1 yang termasuk benda hidup. Hewan. Hewan apa sebut hewannya? Nah, kemudian pisang. Kemudian manusia. Jadi menurut kelompok 1 yang termasuk benda hidup adalah monyet, pisang, sapi, dan manusia. Betul tidak? Kembar merah. Lanjut. Benda telah hidup atau benda mati ada gambar apa? Betul tidak? Betul. Lanjut. Kemudian panjang benda. Nomor 1 berapa? 11. Nomor 2 cm. nomor 3 nomor 4 7 apa? 7 cm. Kemudian gambar kelima 10. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan sekarang kelompok 2. Siapa yang mau maju silakan. Benda hidup, manusia, sapi, monyet, dan pisang. Betul tidak? Betul. Lanjut. Benda tak hidup, kompor, sepatu, kipas, dan madu. Betul tidak? Betul. Lanjut. Panjang benda gambar 1. Pena, 11 cm. Betul tidak 11 cm? Betul. Lanjut. Gambar 2.
Betul tidak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, pintar semua anak-anakku sekalian. Jadi, anak-anakku sekalian sudah tahu tentang mana benda dan non benda. Anak-anakku juga sudah tahu cara pengukuran benda, ya. Kemudian cara menentukan berapa hasil pengukuran benda. Selanjutnya, Ibu akan kita akan memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Selanjutnya kesimpulan yang kedua. Kesimpulan kedua, siapa? Siapa yang mau? Silakan yang masih sisa. Iya, benda dibedakan ada 2 jenis. Jadi ada benda hidup dan ada benda non hidup atau benda mati. Ya, pintar. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang mau? Siapa yang mau? Silakan Haidar. Contoh benda hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, pintar. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya siapa yang mau? Silakan Ruslan. Contoh benda mati, 1 meja, 2 kursi, Iya, 3 batu. pintar. Jadi contoh benda mati adalah meja, kursi, batu, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya yang terakhir. Nah, silakan Ainur. Cara mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris adalah dengan menempatkan ujung benda dari angka 0. Ya, cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris adalah dengan menempatkan ujung benda di angka 0, dari mulai angka 0. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi silakan anak-anak kerja, silakan dikerjakan. Apa itu? Mau. Silakan dikerja. Jadi sebentar Ibu kumpul APBD-nya. Jadi Ibu kumpul APBD-nya. Jam dinding ruang dan benda berbeda adalah posisi benda-benda dengan merupakan jam dinding, uang koin dan ban sepeda adalah menggambarkan informasi dan keberadaan Jadi tadi ada berdasarkan ukuran, ada warna, ada bentuk. Kira-kira itu berdasarkan apa? Gambar kursi, buku. Berdasarkan apa? mengenai
Sudah. Sudah ya? Sudah. Sekarang ibu ukur semuanya. Sudah ya? Sudah. Sudah. Yang sekarang semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, silakan anak-anak sekalian, di sini ada pertanyaan refleksi, silakan ditulis atau dijawab di buku refleksinya. Dari nomor 1, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menurut anak-anak sekalian menyenangkan atau tidak? Silakan dijawab di buku refleksinya. Nomor 2, apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pembelajaran tadi? Ya. Nah, selanjutnya nomor 3, puaskah kamu dengan proses belajarmu hari ini? Sudah. Ya, jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menurut kalian menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kemudian apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pembelajaran tadi? Ada apanya? Ada video yang bagaimana menurut kalian? Menarik atau tidak? Ya, ada videonya. Kalau sebelumnya selalu menggunakan video atau tidak kalau belajar? Ada yang tidak, kadang ya. Kadang iya, kadang tidak. Kemudian, puaskah kamu dengan proses belajar hari ini? Puas. Puas. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Kurang semangat. Lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi alhamdulillah hari ini pembelajaran kita selesai ya. Untuk hari ini ya kita tutup dengan berdoa ya. Jadi anak-anak sekalian sebentar jangan lupa ya, kalau di rumah ingat jangan lupa selalu untuk belajar ya, ingat belajar, jangan banyak main. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk Sebelum kita pulang, kita baca doa mulai. Jadi hari ini pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.